Suamiku diam-diam menikahi janda kaya, dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga, karena banyak kebutuhan anak sekolah dan lainnya. Sedangkan pekerjaan suamiku hanya karyawan biasa tak cukup untuk biaya anak pertama yang sedang kuliah. Tapi ternyata alasan sesungguhnya bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Manado, Lampung, Ambon, Papua dan Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Petaling Jaya dan Prancis. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Aku, Liana, 38 tahun. Ibu dari 3 anak, dan istri dari Arman, seorang karyawan toko elektronik. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Anakku yang pertama baru saja masuk kuliah di universitas negeri. Biaya membengkak, dan kami mulai berhemat. Aku rela menjahit baju tetangga demi tambah-tambahan. Suamiku sering murung, tapi aku pikir karena tekanan kerja. Malam mulai menjelma menjadi senyap yang sunyi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11.47 malam. Suara detiknya seperti menggema di seluruh rumah, menegaskan kesendirian yang menggigit dalam diam. Di ruang tamu yang remang, aku masih duduk tegak di ujung sofa, menatap pintu dengan mata yang berat oleh kantuk dan hati yang lebih berat oleh gelisah. Arman belum pulang. Ini bukan pertama. Sudah hampir 2 minggu terakhir ini, ia selalu pulang larut malam, lebih larut dari biasanya. Dan seperti malam-malam sebelumnya, alasan yang ia berikan selalu sama, lembur. Pekerjaan menumpuk, proyek besar, tanggung jawab yang tak bisa ditunda, dan sederet penjelasan lain yang terdengar seperti naskah yang diulang-ulang. Tapi entah kenapa, hatiku tak bisa tenang. Pintu akhirnya terbuka. Arman masuk, langkahnya berat tapi cepat. Seolah ingin segera sampai ke dalam dan lepas dari segala interaksi. Kemejanya sedikit terbuka di bagian atas, dasi menggantung longgar di leher. Wajahnya dingin, tatapannya kosong. Dan yang paling membuatku nyeri, tak ada senyum. Tak ada sapaan. Tak ada sentuhan hangat yang biasa ia berikan setiap kali pulang, dulu saat semuanya masih terasa benar. Arman, sapaku pelan, hampir ragu, namun cukup untuk membuatnya menoleh sekilas. HM, sahutnya tanpa semangat, sambil melepas sepatu dengan gerakan kasar. Ia langsung berjalan melewatiku, menuju dapur sejenak mengambil air minum, lalu kembali menuju kamar. Aku bangkit, mengikuti langkahnya dengan ragu. Hatiku mengaduk-aduk. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam kepala, tapi satu yang akhirnya lolos dari bibirku. Men, kamu lembur lagi, ya? Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan pandangan tajam yang membuat dadaku mencelos. Ya. Emang kenapa? Jawabnya datar, tapi nadanya dingin dan menyentak. Aku cuma nanya. Bisikku, mencoba tersenyum agar tidak memperkeruh suasana. Udah beberapa malam kamu pulang larut. Aku khawatir. Ia tertawa pendek, sinis. Khawatir? Laras, bisa nggak sih kamu itu ngerti keadaan? Aku kerja keras di luar sana, banting tulang, biar kamu bisa hidup nyaman di rumah ini. Dan kamu malah nyindir-nyindir soal jam pulang. Enggak, aku nggak nyindir. Men, aku cuma apa? Nggak puas? Nggak cukup kamu tinggal di rumah enak, makan enak, nggak perlu kerja? Kamu pikir gampang kerja sampai tengah malam tiap hari?
Nada suaranya meninggi. Matanya menyorot tajam. Aku terdiam. Ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku hanya seorang istri yang merindukan kepastian, bukan pengemis yang merengek perhatian. Tapi aku tahu, kata-kata tidak akan mengubah apapun malam ini. Aku cuma pengin kamu cerita. Aku pengin tahu kamu baik-baik aja atau enggak. Aku istrimu, men. Ia menggeleng dengan kasar, lalu mendekat padaku, berdiri di depanku dengan ekspresi muak yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tahu diri sedikit, Laras. Jangan kayak orang gak tahu tempat. Aku capek. Aku cuma butuh istirahat. Bukan interogasi. Hati ini seperti diremuk dalam genggaman. Aku mundur setapak. Napasku tersengal menahan tangis yang mendesak keluar, tapi aku telan bulat-bulat. Maaf, Tuhan, aku bukan istri sempurna. Tapi apakah salah jika aku bertanya karena peduli? Arman tak menunggu jawabanku. Ia berbalik dan masuk ke kamar, lalu membanting pintu dengan suara menggelegar yang membuat tubuhku tersentak. Aku masih berdiri di tengah lorong rumah. Nafasku tercekat. Air mata akhirnya jatuh, tanpa suara. Dalam diam yang menyakitkan, aku duduk kembali di sofa, menggenggam jemari sendiri yang gemetar. Aku diam. Aku memilih percaya. Meski sedikit demi sedikit, kepercayaanku mulai dirusak oleh amarahnya yang tak lagi bisa kupahami. Dan malam itu, aku tahu, ada yang mulai berubah. Pagi itu langit cerah. Tapi hatiku penuh awan. Aku sedang melipat cucian di ruang tengah ketika sebuah pesan masuk dari pihak sekolah Naila. Sederhana saja bunyinya. Kami mengucapkan terima kasih. SPP Naila bulan ini dan 3 bulan ke depan telah lunas. Mohon konfirmasi jika ada perubahan data rekening. Aku terdiam. Jari-jariku menggenggam ponsel erat. Mataku membaca ulang pesan itu 2 kali. Lunas? 3 bulan ke depan? Bukankah baru kemarin aku mengeluh pada Arman bahwa kami harus mulai menyisihkan anggaran lebih ketat karena tabungan makin menipis? Dari mana uang sebanyak itu? Dengan jantung yang berdebar, aku bangkit dan menghampiri Arman yang sedang duduk di meja makan, menyantap sarapan seadanya. Ia sedang memandangi layar ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Senyum yang asing, bukan untukku. Men, ucapku perlahan, mencoba terdengar biasa saja. HM? Sahutnya tanpa menoleh. Aku menarik kursi dan duduk di seberangnya. Tadi aku dapat pesan dari sekolah Naila. Katanya SPP 3 bulan ke depan udah lunas. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, masih menatap ponselnya. Oh, iya, aku yang bayarin. Aku memicingkan mata, bingung. Tapi, dari mana uangnya? Kemarin kamu bilang gaji bulan ini kepotong karena target penjualan gak masuk. Arman akhirnya menurunkan ponselnya. Ia menatapku, kali ini dengan senyum tipis yang entah kenapa membuat perutku mual. Aku dapat bonus. Bulanan kemarin agak naik. Kebetulan. Bonus? Aku nyaris tertawa, bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. Toko elektronik tempat Arman bekerja bukan perusahaan besar yang royal pada karyawannya. Selama bertahun-tahun, bahkan saat penjualan naik tajam, mereka hanya memberi tambahan uang makan atau potongan kecil, bukan bonus dalam jumlah yang bisa menutup SPP 3 bulan sekaligus. Bonus sebanyak itu? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. Kamu nggak salah hitung. Ekspresi Arman langsung berubah. Matanya mengeras, rahangnya mengatup. Laras, maksud kamu apa? Suaranya berat, menyimpan amarah yang siap meledak. Aku kerja keras, aku dapat rezeki lebih, terus kamu malah curiga.
Aku nggak curiga. Aku cuma kaget. Kita kan selalu bahas keuangan bareng. Biasanya kamu cerita kalau ada tambahan penghasilan. Dia bangkit dari kursinya, mendorong kursi dengan sedikit hentakan. Tangannya meraih jaket di gantungan pintu. Ini yang aku benci dari kamu. Sedikit-sedikit nanya, sedikit-sedikit curiga. Aku capek, Ras. Bener-bener capek. Arman, aku cuma mau tahu, iya kan? Cuma mau ngorek-ngorek. Kamu pikir aku nyolong uang orang? Kamu pikir aku dapat dari mana? Enggak. Aku ikut berdiri, air mataku mulai menggenang tanpa izin. Tapi kamu berubah, men. Kamu beda. Aku ngerasa kayak kamu udah jauh, dan sekarang tiba-tiba ada uang. Berhenti. Hardiknya membuat tubuhku bergetar. Udah cukup. Jangan campuri semua yang aku lakukan. Tugas kamu cuma jadi istri. Urus rumah. Urus anak. Bukan interogasi suami. Lalu ia membuka pintu, melangkah pergi tanpa pamit, tanpa melihat ke belakang. Aku berdiri kaku di ruang makan, dikelilingi aroma nasi goreng yang mulai dingin dan suasana rumah yang tiba-tiba seperti tak punya dinding. Suara pintu yang ditutup dengan keras masih bergema di kepalaku. Dadaku sesak. Napasku memburu. Uang itu, bonus yang katanya, kebetulan, terasa seperti teka-teki yang jawabannya enggan diucapkan. Aku menatap layar ponselku lagi, pesan dari sekolah masih terbuka. Lunas, katanya. Tapi hatiku tidak. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan kali ini, aku mulai merasa takut untuk tahu kebenarannya. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat yang sudah mulai dingin. Angin membawa aroma bunga dari taman kecil yang kutanam sendiri. Naila baru saja berangkat sekolah, dan rumah terasa sepi, nyaris terlalu tenang untuk membuatku nyaman. Dalam kesendirian itu, aku memandangi layar ponselku yang menampilkan sebuah iklan lowongan kerja daring, menjadi reseller pakaian anak. Bekerja dari rumah, fleksibel, dan hasilnya bisa untuk tambahan uang jajan Naila. Aku berpikir keras. Bukannya Arman tak memberi, tapi sejak perubahan sikapnya akhir-akhir ini, aku merasa tidak lagi punya kendali. Dulu kami saling membagi beban. Kini, aku merasa seperti beban itu hanya kutanggung sendiri, dalam diam. Siang itu, ketika Arman pulang lebih awal dari biasanya, aneh, tapi aku senang, aku memberanikan diri membicarakan soal pekerjaan kecil itu. Men, panggilku, menaruh segelas air di meja. Aku tadi lihat lowongan jadi reseller. Kayaknya bisa bantu keuangan kita sedikit. Aku bisa kerjain dari rumah. Arman mengangkat wajahnya dari ponsel. Ekspresinya datar. Lalu, ia tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi seperti mengejek. Reseller? Katanya sambil menyipitkan mata. Ngapain? Kamu pikir kita kekurangan? Aku mengangguk pelan. Bukan gitu, aku cuma mikir. Siapa tahu bisa bantu. Kan Naila juga sebentar lagi naik kelas. Biaya les, keperluan sekolah. Ia mendesah panjang, meletakkan ponsel di meja, lalu menatapku lekat. Tatapannya membuat leherku terasa dicekik. Entah kenapa. Dengar, Laras. Suaranya terdengar dingin, seperti bos yang sedang menegur bawahan. Kamu gak usah repot-repot cari uang tambahan. Fokus aja di rumah. Jaga Naila. Itu lebih penting. Aku terdiam. Cara ia mengatakannya seperti perintah. Tidak ada nada lembut. Tidak ada ruang untuk diskusi. Kalimatnya mungkin terdengar bijak di telinga orang luar, tapi di hadapanku, kata-katanya terasa seperti tembok dingin,
mematikan semangatku sebelum sempat tumbuh. Tapi aku cuma ingin produktif. Men, ucapku lirih. Aku nggak mau hanya nunggu kamu pulang. Aku pengin berdaya juga. Apa? Berdaya? Ia berdiri dari kursinya. Kamu pikir kamu kurang berarti selama ini? Kamu istri, Laras. Tugas kamu yang ngurus rumah, anak-anak. Titik. Jangan macam-macam. Aku tertegun. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya. Aku bukan pembantu yang diberi tugas dan batas. Aku bukan robot rumah tangga yang harus diam jika punya keinginan. Aku istrinya. Tapi entah sejak kapan, aku tak lagi merasa begitu. Kamu ngomong kayak aku ini, cuma orang yang numpang hidup sama kamu. Suaraku tercekat. Arman menatapku tajam. Ya jangan bikin aku ngerasa gitu, kalau kamu bisa tahu posisi. Deh. Kalimat itu seperti palu menghantam kepalaku. Pedih. Membuatku nyaris tak bisa berdiri. Aku mundur satu langkah. Mataku menatap lantai, mencoba menahan gemetar tubuhku. Aku ingin berteriak. Aku ingin berkata bahwa aku pernah menjadi tulang punggung saat Arman jatuh dulu. Aku ingin mengingatkannya bagaimana aku dulu bekerja sampai malam, hanya agar kami bisa bertahan di rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Tapi aku tahu, itu semua tak berarti lagi untuknya. Ia sudah lupa. Dan aku hanya berdiri di ambang pintu dapur hari itu, seperti bayangan. Tidak penting. Tidak didengar. Aku hanya ingin dihargai. Tapi yang kudapat hanya tatapan perintah dan suara yang tak lagi mengenalku. Malam itu rumah sunyi seperti biasanya. Setelah makan malam yang hambar, bukan karena makanannya, tapi karena suasananya, Arman langsung masuk ke kamar, membawa ponsel dan setumpuk alasan yang tak ingin kutanyakan lagi. Aku sedang mencuci piring di dapur, sementara Naila, anak pertama kami, berada di kamarnya sendiri. Usianya baru 10 tahun, tapi akhir-akhir ini ia jadi lebih pendiam. Lebih sering menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku kira mungkin karena beban sekolah, atau karena melihat kami, orang tuanya, semakin jarang tertawa bersama. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu ada yang jauh lebih besar dari sekadar kebekuan di meja makan. Sekitar pukul 9, aku mendengar pintu kamar Naila terbuka perlahan. Langkah kecilnya terdengar pelan-pelan turun ke ruang tengah, lalu hening. Aku menoleh, dan melihatnya berdiri diam di pojok ruang, tubuh kecilnya gemetar, matanya merah dan basah. Naila, panggilku pelan sambil mengeringkan tangan dengan handuk. Sayang, kamu kenapa? Dia tidak langsung menjawab. Napasnya sesak, seperti habis menangis keras tapi berusaha ditahan. Aku segera menghampiri dan berlutut di hadapannya. Ada apa? Nak, kamu mimpi buruk. Dia menggeleng. Air mata menetes pelan dari sudut matanya. Ayah, katanya nyaris tak terdengar. Jantungku mencelos. Ayah kenapa? Sayang? Tanganku menggenggam tangannya yang dingin. Kamu dengar sesuatu? Dia mengangguk perlahan. Lalu suaranya pecah, isakannya tak bisa dibendung lagi. Ayah tadi di kamar, katanya terbata, terseduh. Aku mau ambil buku gambar, tapi aku dengar ayah lagi nelepon sama seorang tante. Tubuhku membeku. Mereka ngomong pelan tapi aku dengar. Lanjutnya dengan suara gemetar. Ayah bilang, sayang, sabar ya, sebentar lagi kita bakal bebas dari beban ini. Tangisku pecah dalam diam. Aku memeluk Naila erat-erat, mencoba menenangkan tubuh kecilnya yang terguncang hebat. Tapi bagaimana mungkin aku menenangkan anakku, jika hatiku sendiri sedang hancur perlahan? Naila,
Sayang, maafkan ibu, bisikku lirih, walau aku sendiri tak tahu apa yang kupinta maaf. Aku tak bisa menyangkal, tak bisa membantah, tak bisa berkata bahwa itu salah dengar, karena diam-diam, aku juga sudah lama curiga. Tapi ketika anakmu sendiri yang mendengar, yang menangis karena ayahnya menyebut wanita lain dengan kata, sayang, itu luka yang jauh lebih dalam daripada ribuan tuduhan tak terbukti. Malam itu, aku memeluk Naila sampai ia tertidur di pangkuanku, di sofa ruang tengah yang dingin. Sementara dari kamar, samar-samar terdengar suara Arman tertawa kecil, entah pada siapa. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, rumah ini sedang retak, bukan dari luar tapi dari dalam, dari tangan yang seharusnya menjaganya. Hari itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh firasat. Firasat yang sejak lama berbisik, tapi baru kini berani kuturuti. Entah keberanian dari mana datangnya, mungkin karena aku sudah terlalu sering dibungkam oleh curiga yang tak pernah bisa kujawab, atau karena air mata Naila semalam masih membekas di pelupuk mataku. Yang jelas, pagi itu saat Arman mandi, aku lakukan hal yang selama ini tak pernah kuizinkan dalam rumah tangga, membuka ponsel suamiku. Tangan ini gemetar. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi jemariku bergerak seperti punya kehendaknya sendiri. Tak ada sandi, dia terlalu percaya diri. Mungkin terlalu yakin aku terlalu patuh untuk berani mengusik privasinya. Tapi hari itu, aku bukan lagi Laras yang diam. Ku buka galeri. Ku ketik kata kunci di pencarian, wedding, pernikahan, sayang. Detik berikutnya, dunia seperti berhenti. Mataku membelalak. Tangan kiriku menutup mulut. Lututku nyaris tak mampu menopang tubuhku yang limbung. Foto-foto itu ada sekitar 20. Di salah satunya, Arman berdiri mengenakan jas abu muda. Tersenyum, menatap seorang wanita, bukan aku. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Di belakang mereka, dekorasi bunga-bunga mahal dan kain putih berkilau seperti di pesta kelas atas. Tapi suasananya tertutup, privat, mewah tapi tersembunyi. Salah satu foto memperlihatkan mereka menyematkan cincin di jari masing-masing. Arman, suamiku, menikah dengan wanita lain. Di hadapan Tuhan. Namanya tertulis di kartu undangan digital yang entah kenapa juga tersimpan di ponsel itu, Nessa Dwi Jayanti. Wanita parubaya, berkelas, wajahnya menunjukkan bahwa ia terbiasa hidup nyaman. Kulitnya putih bersih, riasannya flawless. Aku mengenal wajah itu. Pernah kulihat di majalah bisnis. Seorang janda dari pengusaha terkenal yang wafat karena serangan jantung beberapa tahun lalu. Dan sekarang dia istri suamiku? Aku menjatuhkan ponsel itu di sofa. Dadaku sesak, nafasku terputus-putus. Dunia seperti dihancurkan dalam satu kedipan. Semua yang kubangun, kepercayaan, cinta, pengorbanan, kesabaran semuanya dihancurkan oleh satu folder bernama Momen Bahagia. Terdengar suara air mati dari kamar mandi. Aku berdiri mematung. Pintu kamar mandi terbuka, dan Arman keluar, mengusap rambutnya dengan handuk. Ia menatapku yang berdiri kaku sambil menggenggam sisi sofa. Laras? Kenapa? Tanyanya dengan nada datar. Aku menatapnya. Lurus, tanpa air mata, tapi dengan luka yang dalamnya tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Aku lihat foto-fotomu. Suaraku pelan, tapi tegas. Sama Nessa. Wajahnya seketika berubah. Tegang, diam. Seketika itu juga, aku tahu semua benar. Dia tak menyangkal, tak mencoba berbohong. Hanya menatapku dengan pandangan seperti,
Seperti aku ini hanya hambatan dalam jalan yang sedang ia bangun. Jadi selama ini aku hanya beban. Ya? Tanyaku nyaris berbisik. Laras, bukan begitu, jawabnya pelan. Tapi kamu bilang begitu pada dia. Potongku cepat, nadaku mulai pecah. Kamu bilang, sebentar lagi kita akan bebas dari beban ini. Kamu bilang, beban, itu aku, ya, men? Ibumu anak-anak? Arman mengusap wajahnya, frustrasi. Tapi aku tak peduli. Air mataku menetes. Tapi bukan karena lemah. Karena aku marah. Karena aku terluka. Karena selama ini aku dibohongi hidup-hidup oleh seseorang yang kupikir akan melindungi, bukan menusukku dari belakang. Aku mundur beberapa langkah. Suara jantungku terdengar lebih keras dari suara di sekeliling. Mulai malam ini, Arman, suaraku bergetar, aku bukan bebanmu lagi. Aku duduk di kursi ruang tamu malam itu, menatap kosong ke arah dinding yang selama ini hanya jadi latar belakang kehidupan rumah tangga kami. Sekarang terasa seperti saksi bisu dari segalanya yang mulai runtuh. Di hadapanku, ponsel Arman tergeletak terbuka, layar masih menyala, memperlihatkan foto pernikahannya dengan wanita lain. Hati ini seperti diinjak berkali-kali, tapi aku tidak menangis lagi. Tangisku sudah kering, yang tersisa hanya luka yang menggumpal diam di dada. Arman berdiri beberapa meter dari tempatku duduk. Ia tampak gelisah, mondar-mandir seperti orang bingung. Tangannya gemetar, wajahnya tegang. Tapi aku tetap diam. Aku ingin dia bicara. Aku ingin dia menghadapi kenyataan yang selama ini dia sembunyikan. Laras, suaranya akhirnya terdengar, pelan tapi berat. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku menoleh perlahan, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak tergerak. Mataku tetap tajam. Penuh luka yang tak bisa ditutupi oleh air mata lelaki. Jelaskan, kataku singkat. Dia menelan ludah. Tangannya menggenggam kepala, seolah mencoba menyusun kata, tapi tak satu pun terdengar masuk akal bagiku. Aku nikah sama Nessa bukan karena cinta, katanya akhirnya. Suaranya pecah di ujung kalimat. Tapi karena aku pengen anak-anak kita punya masa depan. Laras? Aku tertawa kecil. Pahit. Masa depan? Tanyaku, nada suaraku meninggi. Dengan menghancurkan masa lalu dan sekarang. Dia menghampiriku, lalu berlutut di hadapanku. Air matanya mulai jatuh. Tangannya mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. Laras, aku ngelakuin ini semua demi ekonomi kita. Demi Naila. Demi kamu juga. Aku gak tahan lihat kamu terus mikirin uang, terus merasa kurang. Aku cuma pengin kita hidup lebih layak. Dengan menikahi wanita lain, potongku dengan suara bergetar. Dengan berbohong setiap malam, dengan menyebut aku beban di depan perempuan lain. Laras, aku salah besar. Arman menangis. Untuk pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Rapuh, jatuh, tak berdaya. Tapi rasa kasihan tak datang. Yang datang justru perasaan hampa. Aku kenal Nessa waktu dia datang ke toko, dia minta bantu kelola cabang barunya. Dia lihat aku kerja keras, dia tahu kondisi ekonomi kita, dia tawarkan bantu, lanjutnya, semakin terbata. Tapi syaratnya dia mau ada nama, dia butuh status, dan aku terima, karena aku pengin Naila sekolah di tempat yang bagus. Laras, aku pengin kamu gak harus jual baju bekas cuma buat bayar les. Aku menatapnya lama. Diam. Dan kamu pikir harga dari semua itu adalah menghancurkan pernikahan kita? Dia tak menjawab. Kalau kamu pikir aku butuh hidup mewah sampai harus dibayar dengan pengkhianatan,
kamu gak pernah kenal aku, men. Aku berdiri. Suara kursi bergeser memekakan telinga dalam keheningan rumah yang dingin itu. Aku rela hidup susah, rela makan sepiring berdua, rela begadang demi uang les Naila, tapi yang gak bisa kuterima adalah dikhianati dan dibohongi. Arman menangis. Terseduh. Tapi tangisnya tak bisa menyembuhkan hatiku yang telah terbelah. Maafkan aku, Laras, isaknya lirih. Aku menatapnya satu terakhir kali. Maafmu gak akan menghapus lukanya, men. Gak akan mengembalikan kepercayaan yang kamu buang. Dan yang paling menyakitkan, kamu pakai nama anak-anak untuk pembenaran. Aku melangkah menjauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Arman bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai pria asing yang pernah kucintai, dan kini hanya akan jadi bagian dari masa lalu yang paling menyakitkan. Pagi itu, langit mendung. Udara sedikit pengap, seperti pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang menuju ke arahku. Aku baru saja menyelesaikan mencuci baju anak-anak ketika bel rumah berbunyi. Awalnya kukira kurir atau tetangga. Tapi saat kulihat dari balik tirai jendela, jantungku langsung berdegup keras. Wanita itu berdiri di depan pagar rumah. Mengenakan gaun berwarna gading, sepatu hak tinggi mengkilap, kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya. Aroma parfumnya bahkan sudah tercium sampai teras. Parfum mahal, mencolok, seperti kehadirannya. Nessa, perempuan yang menikahi suamiku. Perempuan yang mencuri hidupku. Aku membuka pintu dengan perlahan, mencoba mengendalikan emosiku. Tapi begitu dia masuk ke pekarangan rumah, aku tahu wanita ini tidak datang dengan niat baik. Dia melepas kacamata hitamnya dan tersenyum. Senyum sinis yang tajam seperti pisau. Rumahmu masih sama, ya? Katanya sambil melirik sekeliling dengan mata menilai. Sederhana, tapi cukup untukmu, kurasa. Aku berdiri tegak di ambang pintu. Menahan gemetar di dada dan tangan. Ada keperluan apa kesini? Dia melangkah lebih dekat. Sepatunya berbunyi di lantai teras, seperti suara detak jam yang menyakitkan. Tangannya memainkan ujung rambutnya yang disemprot hairspray. Aku cuma mau bicara, perempuan ke perempuan. Katanya tenang, tapi dengan nada merendahkan. Biar nggak salah paham. Biar kamu tahu posisi. Aku menghela napas pendek, tapi tidak mempersilakannya masuk. Dia tidak pantas duduk di ruang tamu rumah ini. Nessa tersenyum lagi, senyum yang lebih menusuk dari cemoohan manapun. Kamu rawat aja anak-anakmu, Laras, katanya sambil memiringkan kepala. Kamu di rumah aja, jaga dapur, cuci baju, pel rumah. Itu tempatmu. Mataku mulai memanas. Dan suamimu? Lanjutnya, kali ini suaranya sengaja dipelankan, seperti ingin memastikan tiap katanya menusuk tepat ke jantungku. Sekarang milikku. Biar aku yang rawat dia seperti laki-laki sejati. Bukan seperti yang kamu lakukan, membuatnya lelah, kehilangan harga diri, dan merasa miskin setiap hari. Hatiku serasa diremukan dengan tangan kosong. Nafasku tercekat. Tapi aku tidak akan menangis di depannya. Aku tatap matanya tajam. Kamu pikir dengan uang, kamu bisa beli semuanya? Harga diri, cinta, keluarga? Dia mengangkat bahu. Bukan salahku kalau kamu gak cukup berharga untuk dipertahankan. Kalimat itu seperti peluru. Tapi aku tetap berdiri. Tidak roboh. Tidak menangis. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara pelan namun mengandung bara. Kamu bisa ambil Arman. Aku nggak butuh laki-laki yang menjual dirinya demi kemewahan.
Tapi kamu tidak akan pernah bisa ambil anak-anakku atau harga diriku. Karena tidak seperti kamu, aku tidak perlu menjatuhkan perempuan lain untuk merasa hebat. Wajah Nessa menegang sesaat. Tapi dia cepat mengubah ekspresinya jadi cengiran angkuh. Sampai jumpa, Laras, katanya sambil berbalik, melangkah keluar sambil mengayun tas tangan mewahnya. Jaga dirimu kalau bisa. Aku menutup pintu dengan pelan. Tapi tubuhku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan marah dan luka yang menganga. Dari kamar, Naila muncul perlahan. Matanya menatapku penuh tanya. Aku tersenyum kecil, lalu mengusap kepalanya. Tak apa, Nak. Mama masih di sini, dan Mama akan tetap kuat. 3 hari berlalu sejak kedatangan Nessa ke rumah. Sejak itu, Arman tak lagi pulang. Awalnya aku mencoba berpikir jernih. Mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia malu. Tapi semakin hari, ketidakhadirannya menjadi lebih nyata, lebih menyakitkan. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Hanya kekosongan. Aku coba hubungi nomornya. Berkali-kali. Tapi setiap kali nada sambung terdengar, hanya berujung pada suara mesin penjawab yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Lama-lama, aku berhenti menunggu. Tapi anak-anak tidak. Naila mulai diam di kamar, menatap foto keluarga yang dulu kami bingkai dan pajang di ruang tamu. Setiap malam sebelum tidur, dia duduk di tepi ranjang, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Dan yang paling kecil, Dava, baru berusia 4 tahun, mulai bertanya pertanyaan yang menghancurkan seluruh benteng kesabaranku. Mama, ayah pulang gak malam ini? Pertanyaan itu datang dengan suara polos, dengan tatapan penuh harap. Aku membeku. Lidahku keluh. Apa yang harus kukatakan? Aku mengelus kepalanya, tersenyum samar, meski dada ini seperti diremas. Dava tidur dulu, ya, Nak. Nanti Mama ceritain dongeng. Tentang pahlawan kecil yang berani dan kuat. Tapi di dalam kepalaku, hatiku menjerit, pahlawan kita sudah menyerah. Nak, dia lebih memilih istana daripada rumah yang penuh cinta. Siang harinya, aku mendapat kabar dari tetangga lama Arman di dekat tempat kerja lamanya. Dengan suara pelan, ia memberitahuku bahwa Arman sudah pindah, bukan ke kontrakan atau apartemen sederhana seperti biasanya, tapi ke sebuah villa besar di kawasan atas kota, milik ya, siapa lagi kalau bukan Nessa. Villanya besar, las, ada kolam renangnya. Mobil Arman udah diganti juga, sekarang naik Fortuner. Tapi, mukanya beda. Kayak kosong, ujar tetanggaku. Aku hanya diam. Pindah. Tanpa pamit. Tanpa bicara dengan anak-anaknya. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Rumah ini kini terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Padahal masih ada suara anak-anak, masih ada aku. Tapi kehadiran Arman yang tiba-tiba hilang seperti meninggalkan lubang besar di tengah-tengah kami. Aku duduk di ruang tamu malam itu, melihat ke arah gantungan kunci yang kini tinggal tergantung kosong. Tak lagi ada suara pintu terbuka jam 9 malam, tak ada suara sepatu kerja Arman, tak ada aroma parfumnya yang biasa menyelimuti ruang begitu dia masuk. Yang tersisa hanya keheningan dan luka. Aku pegang ponselku. Kubuka aplikasi WhatsApp. Chat terakhir kami berisi kiriman foto anak-anak dan pesan singkatku 2 hari lalu. Anak-anak nanyain kamu, Men, kapan kamu pulang? Tak dibalas. Kubuka galeri foto. Satu demi satu gambar Arman bersama Naila dan Dava kutatap lama. Waktu mereka belajar bersama. Waktu Dava tertidur di pelukannya. Semua seperti mimpi,
Dan aku mulai bertanya dalam hati, apa semua itu memang nyata? Atau cuma akting laki-laki yang pada akhirnya memilih pergi tanpa berpamitan? Malam itu, ketika semua tertidur, aku berjalan ke dapur. Kulempar ponselku ke meja dengan emosi yang kutahan sejak pagi. Air mataku tumpah. Bukan karena rindu, tapi karena merasa dibuang. Karena anak-anakku harus kehilangan figur ayah bukan karena kematian, tapi karena pilihan. Pilihan seorang pria yang tega meninggalkan rumah, anak, dan istri demi villa mewah yang tak punya kenangan, tapi penuh kenyamanan. Pagi itu, aku duduk di teras rumah, mencoba menikmati secangkir teh hangat yang mulai kehilangan hangatnya. Langit cerah, tapi hatiku tetap mendung. Aku belum sempat membuka ponsel sejak semalam. Sengaja, aku sedang butuh hening. Tapi rupanya, dunia luar tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk bernapas. Tak lama kemudian, pesan dari seorang teman masuk. Laras, kamu udah lihat postingan Nessa di Instagram? Maaf ya, aku kaget banget dia maksud kamu, kan? Alisku langsung mengerut. Dengan jari yang mulai gemetar, kubuka aplikasi Instagram. Kuketik nama Nessa di kolom pencarian. Akunnya kini sudah centang biru. Followernya ratusan ribu. Caption terakhirnya, yang baru diunggah pagi ini, langsung menyambut wajahku seperti tamparan keras yang tak terelakkan. Jangan jadi istri beban, yang cuma bisa minta dan numpang hidup. Kalau nggak bisa bahagiain suami, jangan marah kalau dia dipilih orang lain. Bersyukurlah, masih ada orang kaya yang mau ngurus sisa hidupmu. Dan yang membuat dadaku semakin sesak. Postingan itu disertai foto Arman dan Nessa sedang duduk berdua di sebuah restoran mewah. Tangan mereka saling menggenggam, dengan senyum penuh kemenangan. Kolom komentarnya penuh pujian dan emoji api. Tapi beberapa komentar mengenaliku, mengetahuinya, menyindirku dengan halus, atau terang-terangan membicarakan luka yang masih berdarah. Wah, istri tua harusnya sadar diri dong. Beruntung banget sih si Arman, naik kelas. Kalau perempuan gak kerja, ya jangan kaget ditinggal. Realistis aja. Aku tak bisa membaca lebih jauh. Kepalaku pusing, tanganku berkeringat, dadaku sesak seolah ada karung pasir menindih dari dalam. Rasa malu, marah, terluka, dan tercabik menyatu jadi satu. Ingin rasanya aku berteriak. Tapi anak-anak sedang sarapan. Mereka tidak boleh tahu ibunya sedang hancur lagi. Tidak boleh. Kutelepon sahabatku, Mira. Suaranya panik. Las, aku baca itu. Aku jujur, geram banget. Kenapa dia bisa segitu tega? Sih, udah rebut suami orang, sekarang ngerendahin kamu juga di depan umum. Aku menghela napas pelan. Suaraku lemah. Karena dia tahu aku gak akan balas. Mir, dia tahu aku diam. Dia tahu aku terluka tapi tetap diam. Di ujung kalimat itu, suaraku pecah. Aku cuma pengen hidup tenang, Mir. Tapi sekarang aku dihina di depan semua orang. Seolah aku ini perempuan gagal yang cuma bisa duduk di rumah, berharap suami pulang. Seolah jadi ibu rumah tangga itu aib. Padahal aku ngorbanin semuanya buat keluarga. Mira ikut terdiam. Kami sama-sama tahu luka itu sudah terlalu dalam untuk sekadar ditenangkan lewat kata-kata. Setelah telepon ditutup, aku masuk ke kamar dan duduk di depan cermin. Kupandangi wajahku yang mulai tampak lelah, mata yang bengkak, kulit yang kusam. Ya, aku memang tidak secantik Nessa. Tidak semewah dia. Tapi aku bukan beban. Aku adalah perempuan yang pernah menunda impiannya demi suami. Yang rela bangun lebih pagi agar rumah rapi, anak-anak siap sekolah, suami tenang bekerja.
Aku adalah perempuan yang pernah memendam lapar demi memastikan anak-anak kenyang. Yang tersenyum meski hatinya remuk, yang menguatkan meski tidak pernah dikuatkan. Dan kini, dunia melihatku seperti beban, mataku panas. Tapi kali ini bukan karena tangis. Aku bukan beban. Aku adalah kekuatan yang tidak pernah mereka pahami. Aku tidak akan membalas Nessa dengan postingan. Aku tidak akan membalas dengan hinaan. Tapi aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri, bahkan ketika mereka pikir aku harusnya tersungkur. Karena harga diri seorang istri tidak diukur dari kemewahan yang dia punya, tapi dari cinta dan keteguhan yang dia jaga. Meski ditinggal, meski dihina. Hari itu, aku mendapat telepon dari ibu mertuaku. Suaranya lebih dingin dari biasanya, seperti ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. "Laras, kita perlu bicara," katanya dengan nada datar. Ada yang janggal, tapi aku mencoba tetap tenang. "Ibu, ada apa?" "Ada hal yang harus kamu tahu tentang Arman dan Nessa. Kami sudah bicara dengan mereka, dan kamu harus mengerti. Kami ingin kamu segera memperbaiki dirimu." Aku merasa sebuah kekosongan menghantamku. "Memperbaiki diri?" tanyaku pelan. "Iya, kamu itu terlalu pasrah. Tidak pernah peduli soal penampilan, tidak tahu cara menjaga suami. Semua orang bisa lihat, Laras, Arman itu jadi berbeda sejak kamu menikah. Kalau kamu masih mau mempertahankan rumah tangga ini, kamu harus berubah." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kuperkirakan. Ada kesunyian yang mencekam setelahnya. "Ibu, selama ini saya sudah melakukan yang terbaik. Saya menjaga rumah, menjaga anak-anak, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga." Jawabku dengan suara terputus-putus, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. "Tapi itu tidak cukup, Laras. Suami itu butuh lebih dari sekadar rumah yang rapi dan anak-anak yang sehat. Kamu harus tahu, kalau kamu ingin mempertahankan suami, kamu harus tahu bagaimana caranya. Dan kamu tidak punya itu." Aku bisa mendengar suara keraguan di matanya, dan hati kecilku berontak. "Ibu, saya bukan boneka yang hanya berfungsi untuk memenuhi standar orang lain. Saya bukan cuma harus cantik dan menarik, saya juga butuh dihargai." Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang mengiris. Kemudian, beberapa hari setelah percakapan itu, aku diundang untuk datang ke rumah orang tua Arman. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya setelah dia pergi dengan Nessa. Aku tahu pasti ini bukan sekadar undangan makan siang biasa. Begitu aku sampai, suasana di dalam rumah terasa tegang. Ada Arman, Nessa, dan seluruh keluarga besarnya, mertua dan ipar-iparku. Mereka duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak ramah. Mata mereka memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan, tapi jelas ada ketidaksukaan. Ibu mertuaku memulai pembicaraan. "Laras, kami memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini. Kamu harus lebih sadar bahwa hidup bersama Arman bukan hanya tentang anak-anak dan rumah. Kamu harus tahu bagaimana menjaga diri, memperbaiki penampilanmu. Kamu itu terlalu sering berdiam diri di rumah, seolah itu sudah cukup." Nessa duduk di samping Arman, matanya menatapku dengan senyum sinis yang tak kuinginkan. "Dia benar, Laras. Arman berhak mendapatkan lebih. Jangan buat dia merasa bersalah hanya karena kamu tidak bisa memberi apa yang dia butuhkan." Aku merasa sesak di dada. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah tamparan yang lebih keras dari sebelumnya. Mereka membela Arman dan Nessa, seolah aku hanya sekadar beban yang menghalangi kebahagiaan mereka. Aku yang selama ini berkorban, yang selalu menjaga rumah, yang selalu menahan luka,
kini malah dituduh sebagai penyebab kehancuran rumah tangga kami. Jadi, saya harus berubah hanya untuk memenuhi harapan orang lain? Aku bertanya dengan nada yang lebih rendah, berusaha menahan tangis. Betul, Laras, jawab ibu mertuaku dengan tegas. Kamu harus lebih memperhatikan suami, lebih peduli pada penampilanmu, lebih tahu cara merawat keluarga. Kalau tidak, kamu akan terus ditinggalkan. Itu hukum kehidupan. Aku menahan napas, mencoba mengumpulkan seluruh keberanianku. Saya tidak akan berubah hanya untuk mereka yang tidak menghargai saya. Saya sudah memberi segalanya untuk keluarga ini. Saya sudah mengorbankan semua yang saya miliki, dan saya tidak akan merasa salah hanya karena tidak sesuai dengan standar mereka. Suaraku mulai terdengar lebih keras, dan aku bisa melihat tatapan tercengang dari mereka. Saya tidak akan meminta pengertian dari orang-orang yang sudah memilih untuk mendukung mereka yang menghancurkan hidup saya. Saya tidak akan menjadikan diri saya boneka untuk memenuhi keinginan orang lain. Arman hanya diam. Matanya kosong, seperti tidak ada perasaan lagi. Nessa hanya tersenyum puas, seolah sudah menang. Aku berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan menghadap mereka semua. Saya tidak butuh persetujuan kalian untuk hidup saya. Saya akan tetap menjadi ibu terbaik bagi anak-anak saya. Dan saya tidak akan pernah merasa salah karena mencintai keluarga saya. Aku berbalik dan keluar dari rumah itu tanpa menunggu balasan. Suasana hatiku hancur, lebih hancur dari sebelumnya. Namun kali ini, aku merasakan sedikit keteguhan dalam diriku. Mungkin mereka bisa menyalahkanku. Mungkin mereka bisa menganggapku tidak cukup. Tapi aku tahu satu hal, aku telah melakukan yang terbaik dengan segala yang aku punya. Hari-hari berlalu begitu berat. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya dihiasi oleh kesunyian yang menekan. Anak-anakku, Naila, Dava, dan yang sulung, Tio, semakin berubah. Mereka, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini terlihat seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Mereka terluka. Mereka kecewa. Mereka marah. Tio, anak sulungku yang dulu penuh harapan, yang selalu menduduki peringkat teratas di kelas, tiba-tiba berhenti kuliah. Pagi itu, saat aku menemui dia di ruang tamu, matanya merah, wajahnya tampak kosong. Tangannya memegang secari kertas, surat dari kampus yang memberitahukan bahwa nilai-nilai Tio merosot drastis. Semua mata kuliah yang ia ambil tahun ini gagal. Tio, kenapa? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu kesulitan? Tanyaku dengan suara pelan, hampir tercekik. Dia menunduk, enggan menatapku. Aku capek, Emma. Semua ini nggak ada gunanya. Semua orang bilang aku harus terus maju, harus jadi yang terbaik, harus jadi kebanggaan keluarga. Tapi lihat, aku gagal. Gagal jadi orang yang diharapkan. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di depan mataku. Tio, yang dulu selalu punya cita-cita tinggi, yang ingin menjadi dokter, sekarang tak lagi punya semangat untuk melanjutkan impiannya. Kecewa dengan diriku, dengan keluarganya, dengan keadaan yang membuatnya merasa sendirian. Aku duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya. Tio, sayang, kamu gak gagal. Kamu cuma sedang merasa jatuh. Semua orang pernah merasakannya. Tapi kamu gak sendirian. Aku ada di sini, dan aku akan bantu kamu bangkit. Dia terisak. Tapi Mama gak ngerti. Semua orang lebih memilih untuk diam dan menunggu aku bangkit. Tapi, aku gak tahu harus mulai dari mana. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Di sisi lain, Naila, anak perempuanku yang paling dewasa, yang selalu menjadi tempatku bersandar, mulai menunjukkan perubahan yang lebih besar. Dulu,
Dia sangat rajin belajar, sangat perhatian. Sekarang, dia mulai berontak. Setiap kali aku berbicara tentang masa depan, tentang pentingnya pendidikan, dia hanya membanting pintu atau mengabaikan pembicaraan kami. Naila, kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu nggak semangat lagi? Tanyaku suatu hari, setelah melihatnya membuang buku-buku pelajaran. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. Kamu nggak ngerti, Ma? Semua ini nggak ada artinya. Apa yang kita punya? Ayah sudah nggak ada, dan kamu cuma sibuk kerja keras buat kita, tapi nggak ada yang berubah. Kamu pikir dengan belajar segalanya bakal lebih baik? Kenapa nggak sekalian berhenti aja? Kata-katanya seperti pisau yang menancap dalam-dalam ke hatiku. Naila yang dulu penuh dengan harapan dan cita-cita, kini mulai hilang arah. Kekecewaan yang begitu besar membuatnya kehilangan semangat. Aku merasa seperti gagal sebagai ibu. Semua usaha untuk menjaga keluarga tetap utuh, menjaga mereka dari rasa sakit, justru membuat mereka lebih jauh dari harapan mereka sendiri. Dava, yang paling kecil, juga mulai menunjukkan gejala-gejala kekalutan. Dia tidak lagi ceria, tidak lagi bertanya-tanya tentang hal-hal lucu di dunia. Dia hanya duduk di pojokan, menatap foto-foto keluarga lama, seolah mencari jejak masa depan yang hilang. Mama, kenapa ayah nggak pulang? Tanya Dava pada suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama. Aku terdiam sejenak, berusaha mengontrol air mata yang mulai menggenang. Ayah masih kerja, Nak. Kamu harus sabar. Ya, jawabku dengan suara serak. Tapi dia tidak percaya. Ayah nggak pulang, kan? Kenapa nggak tinggal di sini aja? Aku memeluknya erat, tapi di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Dava sudah tahu, meskipun dia masih kecil. Dia tahu bahwa ayah mereka tidak akan pernah pulang. Dan itu adalah luka yang lebih dalam daripada yang bisa aku sembunyikan. Aku duduk sendiri di ruang tamu malam itu. Ponselku sudah berisi puluhan pesan dari teman-teman, dari keluarga yang menanyakan kabar. Tapi aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa hancur. Setiap hari, anak-anakku semakin terpuruk, semakin jauh dari semangat hidup yang dulu mereka miliki. Tio berhenti kuliah, Naila mulai melawan, dan Dava kehilangan kebahagiaannya. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidup mereka. Setiap kata yang terlontar dari mereka adalah cerminan dari kekalahan yang aku rasakan. Aku ingin berteriak, ingin mengumpat, ingin melepaskan semuanya, tetapi aku tahu itu tidak akan memperbaiki keadaan. Aku ingin menyerah, ingin mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin ini takdir, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi, ketika aku melihat wajah-wajah mereka yang penuh harapan, meski penuh luka, aku tahu aku harus tetap bertahan. Mereka masih membutuhkan ibunya. Aku harus kuat. Untuk mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus terpuruk hanya karena ayah mereka pergi, hanya karena keluarga ini retak. Aku harus menjadi kekuatan yang mereka butuhkan, meski aku merasa rapuh. Dengan suara terbata, aku berbisik pada diri sendiri, aku akan bangkit. Aku tidak bisa menyerah. Anak-anakku butuh aku, dan aku tidak akan membuat mereka kehilangan harapan sepenuhnya. Aku menghapus air mata yang hampir menutupi pandanganku. Aku tahu, mungkin jalan ini akan panjang dan penuh rintangan, tetapi aku tidak akan berhenti. Karena aku ibu mereka. Dan aku akan berjuang sampai akhir. Hari-hari setelah itu terasa seperti sebuah siklus tanpa akhir. Keputusasaan yang terus mendera, anak-anak yang semakin terpukul, dan aku yang terus berjuang untuk tetap tegak di tengah segala kesulitan. Setiap kali aku melihat mereka yang begitu terluka, aku merasa hancur. Namun, dalam kekacauan itu,
aku mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Aku tidak bisa membiarkan hidupku berhenti hanya karena dunia ini runtuh di sekitar kami. Pagi-pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku mulai berpikir tentang sesuatu yang bisa memberiku harapan baru. Masakan, itu adalah hal yang selalu aku nikmati. Aku tahu betul bagaimana membuat makanan yang sederhana tapi lezat. Sebelum semuanya hancur, aku selalu membuat makanan untuk keluarga, teman, dan tetangga. Tak jarang mereka memuji hasil masakanku. Dan tiba-tiba, ide itu datang, kenapa tidak mencoba membuka usaha catering kecil? Aku tidak memiliki modal besar. Aku hanya punya sedikit tabungan yang kupikir bisa untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Aku mulai dari yang sederhana, menawarkan jasa catering untuk tetangga yang sering mengadakan acara arisan atau pertemuan. Setiap kali ada permintaan, aku dengan penuh semangat mulai menyiapkan masakan dengan tangan sendiri, mengolah bahan-bahan dengan teliti, dan memastikan rasa setiap hidangan sempurna. Hari pertama, aku mendapatkan pesanan dari tetanggaku, Ibu Mira, yang sedang mengadakan acara kecil di rumah. "Laras, tolong bantu aku buatkan makanan untuk acara arisan nanti. Pasti enak deh. Soalnya setiap kali makan masakan kamu, rasanya selalu nagih," katanya dengan senyum. Aku tersenyum tipis. "Tentu, Bu Mira. Senang bisa membantu." Dengan tangan yang mulai terbiasa bekerja cepat, aku menyiapkan semua pesanan itu dengan penuh perhatian, dari nasi tumpeng mini hingga sate ayam bumbu kacang yang selalu jadi favorit. Aku menyelesaikan semuanya dengan hati-hati, meski terkadang terlintas rasa ragu. Bagaimana jika tidak ada yang suka? Bagaimana jika aku gagal lagi? Namun, setelah acara selesai, Ibu Mira menghubungiku. "Laras, makananmu luar biasa. Aku rasa banyak yang tertarik untuk pesan lagi. Kamu harus mulai serius dengan usaha ini." Aku terdiam sejenak. Aku tidak pernah berpikir akan sampai sejauh ini. Tapi kata-kata itu membangkitkan semangat baru dalam diriku. Tak lama setelah itu, aku mendapatkan tawaran dari kantor kelurahan setempat yang membutuhkan catering untuk rapat mingguan mereka. Aku merasa seperti mendapatkan kesempatan emas, meskipun masih dengan rasa takut yang terus menggerogoti. Sore itu, aku menyiapkan pesanan untuk mereka. Aku membuat menu sederhana, soto ayam, nasi goreng, dan pisang goreng yang selalu laris. Pagi-pagi, aku sudah mulai menyiapkan bahan-bahannya, bekerja dengan semangat yang membara meski mata masih berat karena begadang menyiapkan semua itu. Ini enak banget," kata Naila, yang baru pulang sekolah dan mencicipi salah satu hidangan yang aku buat. Dia tersenyum sedikit, meski matanya masih tampak lelah. "Aku tahu, kamu pasti bisa. Kamu nggak pernah menyerah." Kata-kata itu menambah kekuatan dalam diri. Dengan tangan yang lelah tapi hati yang penuh harapan, aku mengantarkan pesanan itu ke kantor kelurahan. Hasilnya, mereka sangat puas. Bahkan, mereka menawariku kontrak mingguan. Kontrak mingguan itu adalah titik balik. Aku mulai mendapatkan lebih banyak pesanan dari berbagai tempat, mulai dari kantor, acara pernikahan sederhana, hingga acara ulang tahun. Aku bekerja tanpa kenal lelah, meski terkadang tubuhku terasa letih luar biasa. Aku mulai menyadari bahwa aku bisa menciptakan sesuatu dari tangan-tanganku sendiri. Namun, bukan hanya uang yang aku dapatkan dari usaha ini. Yang lebih penting, aku mulai merasa dihargai lagi. Setiap kali aku menerima pujian tentang masakanku, setiap kali aku melihat senyum orang yang menikmati hidangan yang aku buat, hatiku merasa lebih ringan. Tio, yang awalnya begitu terpuruk, akhirnya mulai bangkit. Dia mulai kembali ke kuliah setelah berbulan-bulan merasa hampa. Aku tidak tahu pasti apa yang mengubahnya,
Tapi mungkin melihat aku yang bekerja keras untuk keluarga telah memberikan sedikit dorongan padanya. Suatu malam, Tio mendekatiku dengan tatapan serius. "Mama," katanya pelan, aku mau coba lagi. Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku mau coba lulus dengan nilai terbaik, kayak dulu." Aku tahu mama nggak pernah nyerah, dan aku nggak boleh nyerah juga. Aku hampir menangis mendengar kata-katanya. Ini adalah titik balik yang aku tunggu. Anak-anak mulai melihat aku sebagai contoh kekuatan, bukan lagi sebagai korban dari keadaan. Aku bisa merasakan perubahan itu, meskipun pelan. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa bangkit juga, karena aku sudah memberi mereka alasan untuk melakukannya. Hari demi hari, usaha kecil yang aku mulai dengan jahitan dan masakan itu semakin berkembang. Aku mulai mampu menyewa sedikit ruang di pasar untuk membuka tempat usaha kecil, memajang hidangan-hidangan yang kubuat dengan penuh cinta. Pendapatan yang dulu terasa sulit didapat, kini mulai memberi secercah harapan untuk masa depan. Tetangga yang dulu melihatku dengan tatapan penuh kasihan, kini menyapa dengan penuh respek. Di pasar, mereka mulai mengenali namaku. "Laras, ini ya yang punya usaha catering yang enak itu?" Mereka bertanya, dan aku hanya bisa tersenyum, bangga dengan apa yang aku capai. Bukan karena aku ingin dilihat sebagai pahlawan, tetapi karena aku tahu, aku telah berjuang untuk mencapai tempat ini. Aku memandang anak-anak yang kini lebih percaya diri. Tio yang mulai kembali ke dunia pendidikan dengan semangat baru. Naila yang perlahan membuka diri, tidak lagi melawan dengan kata-kata tajam. Dava yang mulai kembali bermain dan tertawa, meskipun kadang ia masih merindukan ayahnya. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Masih ada banyak tantangan di depan, banyak cobaan yang harus aku hadapi. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan menyerah. Aku telah memilih untuk bangkit, untuk memberi anak-anakku contoh tentang apa artinya bertahan dalam hidup. Dan itu adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan pada mereka. Setelah berbulan-bulan menjalani hari-hari penuh perjuangan, ada cahaya kecil yang mulai muncul di ujung lorong gelap itu. Tio, anak sulungku, yang dulu begitu terpuruk, akhirnya bangkit. Setelah berhari-hari bekerja keras untuk memperbaiki nilai-nilainya, sebuah kejutan datang yang tak pernah aku duga. Tio mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di universitas yang lebih baik. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan saat Tio masuk ke dapur. Wajahnya penuh dengan senyum yang begitu lebar, hampir seperti matahari yang terbit setelah hujan panjang. "Ma, katanya, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Aku diterima di beasiswa. Semua kuliah gratis. Mereka bahkan kasih aku uang saku bulanan." Aku terdiam, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa langsung berkata apa-apa. Perasaan haru, bangga, dan lega begitu memenuhi hatiku. Tio, yang dulu hampir menyerah, kini menjadi sosok yang penuh semangat lagi. "Benarkah, Tio? Ini bukan mimpi, kan?" tanyaku, suaraku serak. Dia tertawa dan mengangguk. "Iya, Ma. Aku nggak nyangka banget. Mereka lihat kerja keras aku di semester kemarin. Aku nggak nyerah, Ma. Aku mau sukses, buat mama bangga." Aku memeluknya erat, merasakan betapa besarnya perubahan dalam hidup kami. Tio, yang dulu merasa kosong dan hampa, kini menemukan arah. Matanya yang tadinya kosong, kini penuh dengan api semangat yang hampir membuatku menangis bahagia. Aku mengusap rambutnya dengan lembut. "Kamu sudah bikin mama sangat bangga, Tio. Kamu luar biasa." Di saat yang sama, Tio tidak hanya mendapat beasiswa. Ia juga berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe yang terletak dekat kampusnya. Ia ingin membantu meringankan beban kami,
bahkan dengan waktu yang terbatas. Ma, aku bisa bantu sedikit buat bayar listrik atau beli bahan-bahan catering. Aku akan kerja di kafe, kok. Nggak apa-apa, aku bisa atur waktunya, katanya dengan rendah hati. Aku terdiam sejenak, hatiku berdebar. Tio, anak sulungku, kini bukan hanya seorang mahasiswa penuh harapan. Ia juga menjadi pemuda yang bertanggung jawab, yang ingin memberi yang terbaik untuk keluarganya. Semangatnya yang mulai menyala lagi telah memberi harapan baru dalam keluarga kami. Malam itu, setelah Tio pulang dari kerja paruh waktunya, kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Aku sedang menyiapkan secangkir teh hangat saat dia duduk di sampingku, masih dengan senyum lebar di wajahnya. Aku mulai kerja minggu depan, Ma. 1 minggu bisa kerja 4 kali, jadi aku bisa bantu banyak. Aku menatapnya, penuh rasa syukur. Tio, kamu gak perlu merasa kamu harus membayar semua ini. Kami, keluarga kita, akan baik-baik saja. Yang penting, kamu fokus kuliah dan belajar. Tio menggenggam tanganku. Aku tahu, Ma. Tapi aku gak mau lihat mama kerja terus tanpa ada yang bantu. Kamu gak sendirian. Aku ingin kamu bahagia. Aku tersenyum, air mata hampir jatuh lagi. Kata-katanya begitu tulus, dan aku merasa seperti mendapat beban yang lebih ringan. Ada rasa lega yang mendalam karena aku tahu, anak-anakku kini tidak hanya melihatku sebagai ibu yang berjuang sendirian, tetapi mereka juga menjadi bagian dari perjuangan ini. Dengan beasiswa yang Tio terima dan pekerjaan paruh waktunya, keuangan kami sedikit demi sedikit mulai membaik. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memberi kami sedikit ruang untuk bernapas. Meskipun hidup tetap sederhana, ada kebahagiaan yang kembali mengisi rumah kami yang dulu sunyi. Sekali lagi, rumah kecil kami terasa hangat. Tak ada lagi perasaan hampa yang memenuhi udara. Makan malam kami kembali dipenuhi dengan tawa. Anak-anak mulai lebih terbuka, berbicara tentang impian mereka, tentang hal-hal yang mereka ingin capai. Aku bisa merasakan semangat mereka yang kembali terbangun, dan itu membuatku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu, Naila bercerita tentang rencana masa depannya. Ma, aku mulai pikirin mau kuliah di jurusan arsitektur. Aku pengen desain rumah. Kayaknya seru banget. Tio yang duduk di sebelahnya mengangguk. Aku juga akan bantu kalau kamu butuh. Aku bisa ajarin kamu sedikit, kok. Aku tersenyum lebar, bangga melihat perubahan itu. Semua yang dulu terasa begitu berat, kini terasa sedikit lebih ringan. Anak-anakku yang dulu kehilangan arah kini kembali menemukan jalan mereka. Aku yang dulu merasa sangat sendirian dalam perjuangan ini, kini merasa ada keluarga yang saling mendukung. Dengan semangat yang baru, kami kembali merangkai hari demi hari, bersama-sama. Rumah kami yang kecil, yang dulunya penuh dengan kesedihan, kini dipenuhi dengan canda tawa dan harapan. Tidak ada lagi ruang untuk Arman. Tidak ada lagi tempat untuk pengkhianatan. Hanya ada kami, keluarga yang lebih kuat, lebih dekat, dan lebih tahu bagaimana cara bertahan. Aku menatap anak-anakku, merasakan kedamaian yang datang perlahan. Kita bisa, Nak. Kita bisa melalui ini bersama. Tio menatapku, mata penuh keyakinan. Kita pasti bisa, Ma. Selama kita bareng-bareng, gak ada yang gak mungkin. Dengan semangat yang baru, aku tahu bahwa kami tidak hanya bertahan. Kami mulai tumbuh, mulai melangkah ke depan, tanpa Arman, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hanya ada kami, keluarga yang saling mencintai dan berjuang bersama. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi biasa. Anak-anak sudah berangkat ke sekolah, dan aku sedang menyiapkan makanan untuk makan siang.
Namun, ada sesuatu yang berbeda di luar jendela rumah kami yang kecil. Mobil Arman terparkir di depan pagar. Aku tertegun sesaat, mengernyitkan dahi. Sudah begitu lama sejak aku melihat mobil itu. Beberapa bulan terakhir, aku hanya mendengar kabar tentangnya melalui anak-anak, yang kadang mendengar dari teman-teman mereka tentang bagaimana ayah mereka hidup bahagia dengan Nessa. Aku berjalan menuju pintu, membuka sedikit dengan hati yang berdebar. Apa yang akan terjadi kali ini? Arman muncul dengan wajah yang berbeda, lebih kusut, lebih lelah, dan ada sesuatu yang tampak begitu dingin di matanya. Matanya yang dulu penuh kasih sayang, kini tampak kosong dan terputus dari apa yang dulu ada di antara kami. Arman. Suaraku bergetar saat memanggilnya, walaupun aku mencoba menahan semua emosi yang begitu bergejolak. Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. "Laras," katanya pelan, seakan semua kata yang akan dia ucapkan sudah dipersiapkan. "Aku datang untuk minta kamu tanda tangani surat cerai." Sakit. Kata-kata itu datang seperti pisau yang menghujam jantungku. Aku merasa sesak di dada, napasku tercekat. Tidak ada penyesalan, tidak ada emosi lain yang tersisa di wajahnya. Hanya ada kebisuan dan kesendirian yang begitu nyata. "Apa?" Aku hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dia ucapkan. "Apa maksudmu, Arman?" Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, lalu meletakkannya di meja depan. "Ini surat cerai. Nessa nggak mau aku kontak kamu lagi. Dia nggak mau ada hubungannya dengan kamu. Jadi, kamu tinggal tanda tangan, dan semuanya akan selesai." Kata-katanya datang begitu datar, seakan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tidak ada perasaan atau pengakuan atas semuanya yang sudah terjadi. Aku terdiam beberapa saat, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, seperti dihantam berulang kali tanpa ampun. "Apa kamu benar-benar ingin begini, Arman?" Suaraku bergetar, namun aku berusaha keras untuk tetap tegar. "Apa kamu benar-benar yakin ini yang terbaik untuk kita semua?" Dia menghindari tatapanku, menunduk sedikit, lalu kembali mengangkat wajahnya. "Aku sudah memutuskan. Ini untuk yang terbaik. Kamu dan aku sudah terlalu jauh, Laras. Aku nggak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah. Nessa sudah memberiku banyak kesempatan. Aku nggak bisa kembali lagi." Hatiku semakin hancur mendengarnya. Nessa, wanita itu, yang datang menghancurkan rumah tangga kami, kini tampaknya telah berhasil merenggut semuanya dariku. Tidak hanya suamiku, tapi juga perasaan dan harapan-harapan yang dulu aku bangun. Aku nggak bisa begitu saja tanda tangan, Arman, kataku dengan napas tercekat. "Kamu pikir aku bisa begitu saja melepaskan semuanya? Kamu pikir aku bisa hanya menandatangani surat cerai setelah semua yang sudah kita lalui?" Arman menatapku dengan mata yang semakin kosong. "Laras, jangan buat ini lebih sulit dari yang sudah ada. Ini sudah keputusan yang final. Nessa dan aku, kita sudah merencanakan masa depan bersama. Aku ingin kamu bisa hidup dengan tenang, tanpa ada perasaan seperti ini." Hatiku semakin remuk. Semua yang kami miliki, yang aku bangun bersama Arman selama bertahun-tahun, kini hanya tersisa kenangan pahit. Aku sudah berusaha begitu keras untuk bertahan, untuk memperbaiki semuanya. Tapi Arman, dia memilih untuk melepaskan semuanya begitu saja. Aku duduk di kursi yang sama setelah dia pergi. Amplop berisi surat cerai itu tergeletak di atas meja. Pandanganku kosong. Waktu terasa terhenti, dan aku hanya bisa memandang amplop itu dengan perasaan yang campur aduk. Apakah ini akhir dari semuanya? Apakah aku harus melepaskan Arman begitu saja,
setelah semua yang telah terjadi, Tio pulang dari kampus lebih cepat hari itu. Dia melihatku duduk diam di meja dan menghampiriku dengan cemas. "Ma, ada apa? Kenapa Mama kelihatan begitu?" Aku menatapnya, dan sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, air mataku tumpah begitu saja. Tio memelukku dengan erat, mencoba menenangkan hatiku yang hampir terpecah. "Mama, kamu nggak sendiri," kata Tio pelan, dengan suara yang tegas namun lembut. "Aku ada di sini. Kami semua ada di sini. Kita akan melewati ini bersama." Aku menatap anak-anakku dengan mata yang masih basah. Mereka adalah alasan mengapa aku harus kuat. Mereka adalah alasan mengapa aku harus bertahan meski semuanya terasa hancur. Aku mengusap air mataku dan mengangkat kepala. "Kita akan baik-baik saja. Kita akan terus maju, apapun yang terjadi." Tio mengangguk, dan aku bisa melihat keyakinan di matanya. Kami berdua tahu bahwa meskipun Arman datang untuk menuntut cerai, keluarga kami tidak akan hancur. Kami akan bangkit bersama-sama dan membangun masa depan kami sendiri. Hari itu hujan turun pelan, seperti membawa hawa dingin yang anehnya terasa menenangkan. Aku baru saja selesai mengantar pesanan catering ke kantor kelurahan ketika seorang tetanggaku, Bu Santi, menghampiri sambil menenteng ponsel. Wajahnya terlihat penasaran, campur aduk dengan antusiasme khas ibu-ibu yang haus gosip. "Bu Laras, lihat ini deh. Kamu pasti mau tahu," katanya, menunjuk ke layar ponselnya. Aku mendekat perlahan, tak begitu antusias. Tapi saat mataku tertumbuk pada berita utama yang terpampang jelas di layar, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Pengusaha senior menangkan gugatan Gonogini, harta mantan istri disita negara. Di bawah judul itu, ada foto yang sudah tak asing bagiku. Wajah Nessa terlihat kusut, jauh berbeda dari sosok elegan yang dulu datang ke rumahku dengan parfum menyengat dan senyum meremehkan. Di foto itu, ia mengenakan blazer kusam, tanpa perhiasan mencolok, matanya lelah, dan raut wajahnya kalah. Hatiku membeku sesaat. Aku membaca lebih lanjut, mantan suami Nessa, seorang pengusaha properti yang dulu sempat menghilang dari media, menggugat ulang pembagian harta setelah muncul bukti bahwa sebagian besar kekayaan yang dibawa kabur oleh Nessa saat mereka bercerai adalah hasil manipulasi dokumen. Dan kini, pengadilan memenangkan gugatan itu. Semua aset mewah, termasuk villa yang selama ini ditempati Arman dan Nessa, disita. Nessa bangkrut. Aku menutup mulutku, menahan napas. Bukan karena senang melihat penderitaan orang lain, bukan. Tapi karena Tuhan ternyata memang tidak tidur. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah kecil kami sunyi. Anak-anak sudah tidur. Lampu-lampu dipadamkan kecuali satu di sudut meja. Di atas meja, secangkir teh hangat menguap perlahan, dan di tanganku kertas surat cerai dari Arman yang masih belum kutandatangani. Kupandangi surat itu lama, dengan senyum tipis yang akhirnya muncul di bibirku. Bukan senyum dendam, bukan juga senyum kemenangan, tapi senyum kelegaan. Bukan aku yang kalah. Bukan aku yang hancur. Aku bertahan, bisikku pada diriku sendiri. Aku tidak kaya. Aku tidak glamor. Tapi aku utuh. Aku masih punya harga diri, dan anak-anak yang mencintaiku. Dan kini, villa yang dulu menjadi lambang kemewahan dan pengkhianatan sudah tidak ada lagi. Dunia yang mereka bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan itu, runtuh perlahan, seperti pasir yang tergerus hujan. Aku tahu, mungkin Arman sedang kelimpungan. Mungkin dia tak punya tempat tinggal. Mungkin dia akhirnya tahu, cinta yang dibangun dengan penghinaan dan kebohongan tak pernah bisa bertahan lama. Tapi aku tidak mencari kabar tentangnya.
Tidak hari itu. Tidak setelah semua ini. Aku hanya memeluk diriku sendiri dan menatap langit malam di balik jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak semua luka ini dimulai, aku bisa tersenyum bukan karena membalas, tapi karena akhirnya aku tahu Tuhan sedang memperlihatkan keadilannya, pelan-pelan, tanpa suara. Dan aku hanya tersenyum. Senja itu langit berwarna oranye kelabu. Daun-daun beterbangan, seperti menandai perubahan musim dan perubahan takdir. Aku baru saja selesai membersihkan etalase kecil di depan rumah yang sekarang kutinggali bersama anak-anak. Bukan lagi rumah kontrakan sempit itu, tapi rumah kecil milik sendiri, hasil kerja keras selama berbulan-bulan menjalankan catering dan pesanan jahit. Ada ketenangan baru di sini. Sebuah ruang aman yang kami bangun tanpa Arman. Tiba-tiba suara sepeda motor tua berhenti di depan gerbang. Awalnya kupikir itu tukang antar bahan baku. Tapi saat aku membuka pintu pagar, tubuhku terpaku. Arman. Wajahnya kusut. Bajunya lusuh dan kusam. Rambutnya berantakan, mata sembab, dan ada bau alkohol samar di tubuhnya. Sepatu yang dikenakannya penuh debu, seperti ia sudah berjalan jauh. Mataku menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ada gemuruh emosi dalam dadaku, tapi wajahku tetap tenang. Dingin. Laras, katanya lirih. Suara itu hampir tak terdengar. Laras, aku salah. Aku tidak menjawab, tidak melangkah maju, tidak juga mundur. Dia menatapku seperti orang tenggelam mencari udara. Nessa, dia usir aku. Dia bilang aku bukan siapa-siapa setelah hartanya disita. Aku nggak punya apa-apa, Laras. Aku kehilangan semuanya. Aku mengangguk pelan, hambar. Kamu datang karena kamu tak punya siapa-siapa lagi, bukan karena kamu sadar atas semua yang kamu hancurkan. Dia tersentak. Enggak, bukan begitu. Aku sadar, aku bodoh, aku buang keluarga yang paling sayang sama aku. Laras, aku pengen pulang. Aku pengen mulai lagi dari awal sama kamu, sama anak-anak. Suaranya pecah. Dia menangis. Benar-benar menangis. Arman, laki-laki yang dulu begitu angkuh ketika menggandeng Nessa, kini terisak seperti anak kecil. Sujud di depan pagar rumahku. Tangannya menggenggam kakiku, seperti memohon ampun atas dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan. Aku hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Tapi jantungku seperti dilempar ke masa lalu. Semua kenangan pahit datang berbaris. Malam-malam aku menunggunya pulang, suara tangis anakku yang mendengar ayahnya menyebut kata, sayang, untuk wanita lain, hinaan dari Nessa, makian dari mertuaku, luka demi luka yang menumpuk di hatiku. Dan kini, semua itu seolah diludahkan kembali kepadanya oleh takdir. Karma datang. Tapi aku bukan lagi Laras yang dulu. Arman, kataku tegas namun tenang. Rumah yang kamu cari, bukan lagi milikmu. Dia mendongak, wajahnya penuh harap. Aku sudah tidak tinggal di rumah kontrakan itu, karena aku tidak lagi hidup dalam masa lalu. Aku dan anak-anak sudah pindah. Pindah dari luka, pindah dari keterpurukan, dan pindah dari kamu. Dia gemetar. Tapi, aku ayah mereka. Aku suamimu. Aku tersenyum. Dingin. Kamu dulu suami saya. Dan dulu ayah yang mereka harapkan. Tapi sekarang, mereka sudah belajar hidup tanpamu. Dan aku sudah belajar untuk tidak lagi menengadah pada orang yang pernah menindasku. Dia terdiam. Mungkin baru saat itu Arman benar-benar sadar. Bukan hanya hartanya yang hilang, tapi kepercayaan, kasih sayang, dan tempatnya dalam hidup kami telah terkubur oleh pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. Dia pergi, terhuyung,
menyeret tasnya. Tak ada lagi mobil mewah. Tak ada parfum mahal. Tak ada wanita elegan di sisinya. Hanya seorang lelaki yang pernah menjadi raja di rumah tangga ini, kini menjadi pengemis dari cinta yang telah ia buang. Dan aku hanya berdiri di depan pagar, menatap punggungnya yang menjauh. Bukan dengan air mata, tapi dengan ketegasan hati seorang perempuan yang telah bangkit. Pagi itu cerah, langit biru bersih seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku berdiri di depan rumah mungil bercat putih yang kini jadi milikku sendiri. Bukan warisan dari siapapun, melainkan hasil keringat dan air mata yang mengalir bertahun-tahun. Tapi sebagian juga dari seorang klien yang percaya padaku, meninggalkan warisan kecil setelah aku setia menjaganya hingga akhir hayat. Katanya, aku bukan hanya tukang masak, tapi juga pendengar yang tulus. Aku menangis saat itu, bukan karena uangnya, tapi karena dihargai. Kini, semua perjuangan itu berbuah nyata. Pagar rumahku buka perlahan. Di halaman, anak-anakku sudah berdandan rapi. Anak sulungku mengenakan jas sederhana, tapi wajahnya bersinar. Anak keduaku mengenakan gaun biru pastel dan mengepang rambutnya sendiri. Mereka tertawa, tawa yang dulu sempat hilang karena luka, kini kembali menyala seperti matahari pagi. Aku menyusul mereka, mengenakan baju gamis abu-abu keperakan yang sederhana tapi elegan. Riasanku tipis, hanya menonjolkan sorot mata yang kini tak lagi lelah, melainkan tegas. Di depan rumah, mobil baru kami sudah menunggu. Bukan mewah, tapi cukup untuk jadi bukti bahwa hidup kami sudah berubah. Hari ini, kami diundang ke pernikahan adik iparku, adik Arman. Undangan itu datang beberapa minggu lalu. Kupikir tak akan ada yang mengundangku setelah semua penghinaan dan fitnah itu. Tapi ternyata, dunia berputar. Sesampainya di gedung pernikahan, aku masuk dengan tenang. Tak ingin mencolok. Tapi mata orang-orang langsung berbalik. Beberapa berbisik, ada yang memandangi anak-anakku kagum. Bahkan kaget, mereka tak menyangka aku masih berdiri, bahkan tampak lebih utuh dari sebelumnya. Dan di pojok ruangan, aku melihat mereka. Arman dan Nessa. Duduk berdempetan. Tapi tak ada canda. Tak ada kehangatan. Nessa tampak jauh dari wanita glamor yang dulu datang ke rumahku dengan parfum menyengat dan senyum menindas. Sekarang, hanya sisa-sisa kebanggaan yang telah jatuh. Wajah Arman tirus, matanya kosong. Pakaiannya seadanya, seperti hanya menyewa dari toko pinggir jalan. Ia menunduk saat melihatku. Tapi aku menatap lurus. Tenang. Aku mendekat. Anak-anakku ikut di sampingku, dengan bangga menggandengku. Dan di depan mereka, dengan suara tenang namun penuh makna, aku berkata, "Dulu aku disuruh jaga anak. Sekarang aku jaga mereka dan masa depan mereka. Kalian jaga apa?" Hening. Tak ada jawaban. Tak ada bantahan. Karena mereka tahu, aku benar. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku tidak ingin mereka menderita. Tapi hari itu, aku ingin mereka lihat bahwa wanita yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri lebih tinggi dari mereka. Bahwa balas dendam yang paling manis bukan dengan amarah, tapi dengan kebahagiaan yang tidak bisa mereka miliki lagi. Karma tidak selalu datang dengan petir atau gemuruh. Kadang, cukup dengan kita tersenyum bahagia, sementara mereka menyesal dalam diam. Dan hari itu, aku berjalan pergi. Dengan kepala tegak. Dengan anak-anakku yang mencintaiku. Dengan hidup baru yang kuperjuangkan sendiri. Bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai Laras, perempuan yang dipatahkan, dan membangun dirinya kembali jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kisah Laras adalah kisah tentang luka yang dalam,
tentang dikhianati oleh orang yang paling dipercaya, dihina saat sedang terpuruk, dan ditinggalkan tanpa penjelasan. Tapi lebih dari itu, kisah ini adalah kisah tentang kebangkitan. Dari seorang istri yang dituduh tidak tahu diri, Laras berubah menjadi seorang ibu tangguh yang membesarkan anak-anaknya sendirian. Dari wanita yang dianggap beban, ia menjadi pengusaha kecil yang mandiri dan dihormati. Dari perempuan yang direndahkan, ia menjelma menjadi sosok yang dihormati, bahkan oleh mereka yang pernah menjatuhkannya. Laras tidak membalas dengan amarah. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih diam, lalu bangkit. Ia memilih untuk tidak tenggelam dalam dendam, melainkan melangkah dengan luka yang ia jahit sendiri menjadi kekuatan. Dan ketika karma datang, ia tidak tertawa, tidak berteriak, "Aku menang." Ia hanya tersenyum, karena hatinya sudah cukup penuh dengan cinta dari anak-anak dan kebanggaan pada dirinya sendiri. Kisah Laras mengajarkan bahwa kadang, hidup memaksa kita jatuh, hanya untuk melihat seberapa kuat kita bisa berdiri kembali.